Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan amanah tersebut. Amanah apa? Amanah sebagai khalifah di muka bumi. Amanah sebagai manusia. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ya, sebagai uswah hasanah kita kepada para sahabat, kepada keluarga beliau, dan orang-orang senantiasa amanah dalam Islam hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur tubuh manusia 70% terdiri dari air. Karena begitu banyak air dalam tubuh manusia, dia sangat menentukan apakah sehat atau tidak sehatnya tubuh kita. Karena 70%. Begitu pentingnya air yang sehat tersebut, kami akan mempresentasikan tentang sebuah peluang bisnis air minum. Oke. Kita berkenalan dengan yang namanya Amanah Group, bergerak di bidang mining, pertambangan juga, kemudian juga ada perkebunan kelapa sawit, dan juga Gerakan Indonesia Amanah atau GIA. Kita nanti berbicara lengkap tentang GIA, tapi sebelumnya sebagai gambaran saja, GIA adalah sebuah gerakan Indonesia untuk memandirikan Indonesia yang mandiri dengan berdagang dan bersilaturahim. Lanjut saja ya. Air yang sehat itu kandungannya hanya ada dua. Apapun teknologinya, air sehat ada dua kategori yang sangat dominan. Yang pertama adalah TDS, Total Dissolved Solid, dan pH, Potential of Hydrogen. Baiklah, apa itu TDS? TDS adalah datan atau partikel yang terkandung dalam air yang tidak tampak oleh mata. Artinya, setiap air ada padatan-padatan atau partikel yang terkandung di dalam air tersebut yang tidak nampak oleh mata, yang itu hanya bisa ditampakkan oleh alat. Oke. Kalau TDS tinggi, maka ketika air minum kita ber-TDS tinggi, kita konsumsi setiap hari lemak rentang yang sangat lama, maka itu akan berpengaruh kepada ginjal, karena itu menumpuk di ginjal, sehingga tidak bisa ginjal memprosesnya. Ketika menumpuk lama-kelamaan, maka akan menjadi yang namanya kencing batu dan gangguan ginjal lainnya. Itu TDS. Manfaat TDS rendah, Total Dissolved Solid, atau jumlah total larutan padat yang terkandung dalam air yang kita konsumsi. Setiap air minum selalu mengandung partikel yang terlarut yang tidak tampak oleh mata. Bisa berupa partikel padatan seperti kandungan logam, misal besi, aluminium, tembaga, mangan, dan lain-lain, maupun partikel non-padatan seperti mikroorganisme. TDS air yang kita minum sebaiknya di bawah dari 50 ppm, dan yang terbaik adalah di bawah 10 ppm sesuai rekomendasi Departemen Kesehatan. Oleh sebab itu, artinya makin TDS-nya rendah, maka makin baik untuk ginjal. Yang kedua adalah pH.
pH adalah ukuran derajat dan keseimbangan keasaman atau basa pada suatu zat atau tubuh manusia. Semakin tinggi pH darah, maka semakin kaya akan oksigen. pH darah dan tubuh manusia bersifat normal cenderung basa. Tapi akibat konsumsi manusia modern yang kebanyakan mengandung racun, pengawet, dan sebagainya, maka tubuh manusia kemudian menjadi pH tubuh menjadi asam. Nah, ini seperti fast food, kolesterol, pengawet, rokok, radikal bebas, alkohol, dan lain-lain, mengakibatkan pH tubuh manusia menjadi asam. Itu pola makan dan hidup manusia modern. Saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya rokok. Kalau kita tidak merokok, ya asapnya, kita terkena asapnya. Perokok pasif. Kita tidak bisa juga terlepas dari yang namanya pengawet. Makanan bercampur dengan pengawet, pewarna, dan sebagainya. Akibatnya pH tubuh menjadi asam. Ketika pH tubuh menjadi asam, maka tubuh secara otomatis mengambil pH darah, dan pH darah terus diambil, maka pH darah menjadi asam, dan lama-kelamaan darah akan menjadi kental. Apa yang terjadi ketika darah kental? Banyak penyakit, stroke, jantung, dan sebagainya. Manfaat air pH basa: pertama, menghentikan sel-sel kanker, menjaga keseimbangan pH tubuh dan membantu sirkulasi darah, mengatasi rematik, osteoporosis dan jaringan ikat tulang, mengaktifkan pankreas untuk menghasilkan insulin, mencegah dan memperbaiki diabetes, membersihkan ginjal, melunakkan batu ginjal dan mencegah gagal ginjal, mengatasi penderita penyakit MAH, sembelit dan gangguan pencernaan, menetralisir kelebihan asam lambung, mengatasi mual pada ibu hamil yang disebabkan kekurangan mineral alkali. Oke, sebelum kita lebih jauh, mari kita sejenak mengetahui tentang sejarah dan perkembangan teknologi air minum. Pada tahun 1972, ada seorang anak bangsa, ada seorang putra bangsa yang ingin menjual air minum, yang pada saat itu air minum dalam hal ini sumber-sumber air bersih yang bisa dikonsumsi untuk minum itu masih banyak masih bisa ditemukan. Banyak ditemukan. Karena tidak tes. Oke, kita lanjut ya. Tidak sama seperti saat ini, sumber air bersih sangat jarang kita temukan karena pencemaran sampah, limbah, dan sebagainya. Dan anehnya, dia menjual air minum lebih mahal dari bensin waktu itu. Bayangkan, sudah lebih mahal dari dari bensin, kemudian sumber air bersih pun yang seperti itu masih banyak ditemukan, masih banyak dan bisa ditemukan. Harganya pun lebih mahal. Aneh. Tapi karena keuletan dan kegigihan dia, maka sampai saat ini kita mengenal yang namanya aqua. Dan aqua itu adalah jenisnya air mineral aqua. Biasanya air mineral aqua ini TDS-nya tinggi. Itu sudah kita tes. TDS-nya tinggi dan pH-nya normal kadang-kadang. Nah, contohnya adalah aqua. Tapi sayang saat ini aqua sudah dibeli oleh Danone Prancis, dan data 2015 itu menunjukkan bahwa 4,7 triliun laba dari Danone ini, aqua ini, satu merek saja aqua, larinya ke Prancis. 4,7 triliun. Bayangkan, tanahnya tanah kita, airnya air kita, yang mengerjakannya juga kita, orang-orang kita, yang belinya juga kita,
tapi labanya larinya ke luar negeri. Ada lagi klub, ini milik Asahi Jepang, Ades Coca-Cola Company. Kita tidak anti asing, tetapi kalau ada punya saudara kita anak bangsa lokal, produk lokal, kenapa kita beli yang punya orang luar? Seperti itu. Kalau bisa beli yang punya saudara, kenapa harus beli punya orang lain? Itu air mineral. Tahun 1990 Eropa melakukan riset, melakukan penelitian bahwa ternyata tubuh manusia tidak memerlukan asupan mineral yang kebanyakan anorganik pada air minum, tetapi tubuh hanya memerlukan asupan mineral dari sayuran dan buah-buahan yang organik. Maka oleh sebab itu diciptakanlah sebuah teknologi yang menghasilkan air demineral, kebalikan dari mineral, sebagai koreksi dari air mineral yang kebanyakan anorganik. Nah, air ini juga disebut dengan air RO, ada juga yang menyebutnya dengan pure water. Nah, spesifikasinya adalah TDS-nya rendah karena dia sebagai koreksi dari air mineral yang TDS-nya tinggi yang pertama tadi. Makanya namanya demineral. Air RO juga bisa. Nah, tapi pH-nya kebanyakan asam. pH-nya asam. Nah, kita sudah tahu tadi pH asam itu mengakibatkan tubuh kita menjadi rentan terserang penyakit. Ini contohnya ada Clio. Dia TDS-nya rendah, demineral, kategori demineral, dan juga prof. Ada air minum prof. Nah, di tahun 2000 sekarang Jepang yang meneliti, melakukan riset dan menghasilkan bahwa katanya Tuhan menciptakan pH tubuh manusia itu normal, cenderung basah. Tetapi akibat pola makan dan pola hidup manusia modern yang tidak bisa terlepas dari racun dan sebagainya, macam-macam sebagainya yang saya jelaskan di muka tadi, maka pH tubuh menjadi asam. pH tubuh menjadi asam. Akibatnya pH tubuh menjadi asam, rentan terserang penyakit. Tetapi kemudian secara otomatis tubuh mengambil pH darah untuk menstabilkan, menormalkan pH tubuhnya. Nah, tapi akibat pH darah terus diambil, akibatnya darah menjadi kental. Ketika darah kental tadi di depan kita sudah jelaskan, maka terjadi berbagai macam penyakit, penyumbatan darah dan sebagainya, pecah pembuluh darah, jantung dan sebagainya. Kemudian ciptakanlah yang teknologi air alkali. Apa spesifikasinya? Air alkali ini pH-nya basah bagus, sebagai koreksi dari demineral tadi yang pH-nya asam. Kemudian tetapi kembali lagi TDS-nya tinggi, dan juga harganya juga kebanyakan tinggi karena dia teknologi terbaru. Nah, contohnya ini Kangen Water. Tahu Bapak Ibu Kangen Water ini berapa harganya? Kalau di sini harganya itu 1 galonnya, refillnya ya 75.000, 50 sampai 75.000. Berarti kalau dengan galonnya 50.000 misalnya, 125.000. Satu bot Milagros misalnya juga mahal, lumayan tinggi.
Kesimpulannya, air mineral TDS-nya tinggi, pH-nya normal. The mineral atau RO itu TDS-nya rendah, pH-nya normal, kebanyakan asam. Dan alkali itu pH-nya basah bagus, TDS-nya tinggi, dan harganya juga tinggi. Kira-kira yang terbaik itu apa? pH-nya basah, TDS rendah, dan harganya terjangkau. Oke, tahun 2013-2014 Putra Bangsa, Anak Bangsa melakukan riset di Yogyakarta. Ada terbaru, pH-nya basah, TDS-nya rendah, di bawah 10 ppm, dan harganya pun terjangkau. Pertama di Indonesia, inilah dia air amanah. Oke, mari kita lihat keunggulan air amanah. Pertama, kemasan galon dengan tutup aluminium foil dan tutup dengan 100% biji plastik untuk menjaga agar tetap higienis. Jadi pertama ditutup dengan aluminium foil seperti Yakult itu, kemudian ditambah lagi dengan plastik, tutup plastik dengan 100% biji plastik. Yang kedua, dengan 93% biji plastik galonnya, sehingga tahan lama dan kuat dibandingkan dengan galon merek terkenal hanya dengan 70% biji plastiknya. Yang selanjutnya, pertama di Indonesia air minum dalam kemasan botol dengan tampilan galon mini, buat air nampak berwarna biru. Galon mini, seperti galon mini, warnanya biru. Pertama di Indonesia air minum dalam kemasan dengan stiker mengkilap, membuat kesan mewah dan berkelas. Nanti kita bisa lihat tunjukkan ininya kemasannya. Pertama di Indonesia air minum dalam kemasan ber-pH 8 basah dan TDS di bawah 10 ppm. Nanti kita demokan juga. Kemudian kualitas bintang 5 dengan harga kaki 5, harganya juga di bawah dari air-air jenis merek lain. Kualitas bintang 5 dengan harga kaki 5 berstandar nasional Indonesia. Nah, ini penting karena harus ada SNI-nya. Karena sejenis air alkali lain itu kadang ada yang tidak ber-SNI, hanya mesinnya saja yang ber-SNI. Kangen misalnya, dia hanya jual mesin tapi airnya tidak. Di bawah penguasaan BPOM RI. Nah, kebanyakan di sini ada BPOM RI. Kangen Water tidak pakai BPOM RI karena dia mesinnya di rumah itu kemudian dibuat sendiri. Kemudian sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini penting juga karena apa? Ketika air itu dalam prosesnya terkontaminasi dengan zat yang haram, benda yang haram, maka dia juga menjadi haram. Mari kita lihat demonya. Nah, kira-kira dengan kualitas air seperti tadi, harganya pasti mahal ya. Air alkali saja yang pH bagus basah tapi TDS tinggi itu harganya sekitar 50.000 tadi. Air amanah kira-kira berapa Bapak Ibu? Ini kita lihat speknya. Sudah tadi sistemnya, harganya, royalti. Ini harga Kalimantan ya. Harga kita di sini ya. Ini bisa dibaca. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita lihat prospek dan potensinya bagaimana sih. Pertama, bisnis air itu, Ibu pernah, kita mungkin sering mendengar, Bapak Ibu mendengar bisnis basah, lahan basah gitu ya. Potensinya departemen atau apa bidang yang di sana basah lahannya, banyak proyek PO misalnya ya. Nah, ini bisnis air ini bisnis basah Bu, dan lahan basah, tempat basah, karena bisnisnya yang basah air. Apalagi Ibu mandi dengan air galon, 1 galon itu basah, dijamin basah Ibu. Yang kedua, bisnis air adalah bisnis tambang Bu. Kedepannya sudah mulai akan dibuat peraturan tentang
bisnis air. Kedepannya nanti tidak ada lagi yang namanya jual air di seperti isi ulang yang seperti itu. Karena nanti peraturannya nanti lebih ketat lagi, dan izinnya nanti sejenis IUP, izin usaha pertambangan, karena dia mirip tambang. Air ini adalah mirip tambang lah. Taruhlah emas cair seperti itu. Yang kedua, sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisnis tambang, salah satunya tambang air. Ya. Selanjutnya bisnis anti krisis tahun 2008 itu krisis menerpa 1998 ya. 1998 krisis menerpa Indonesia, tapi bisnis retail air contohnya tidak terkena dampak krisis moneter. Dia aman. Selanjutnya bisnis sepanjang masa. Nah, bisnis air ini akan tumbuh dan berjalan terus sepanjang masa selama manusia minum air. Nah, tapi bisnis ini akan mati kalau manusia sudah beralih minumnya menjadi oli misalnya. Tidak air, bukan air lagi. Intinya tidak berupa air. Nah, bisnis ini akan mati. Tapi selama manusia masih minum air dan memerlukan air sehat, air bersih, maka bisnis ini akan terus berjalan. Selanjutnya basic need. Bisnis basic need, kebutuhan mendasar manusia. Dan selanjutnya Ibu, repeat order. Dalam bisnis itu Bapak Ibu, yang diperhatikan dan sangat menunjang keberlangsungan sebuah bisnis itu adalah repeat order. Percuma Bapak bisnis dengan keuntungan yang bisnis tapi tidak repeat order. Sekali orang beli ya udah sekali doang, nggak beli lagi. Nah, biar kecil ke marginnya tapi repeat order. Ini yang kita cari. Dan di air minum ini Ibu Bapak akan merasakan yang namanya repeat order. Karena sekali orang beli air galon itu, mereka kan kalau ketika sudah habis maka akan refill lagi kan. Nah itu dia. Bapak Ibu di rumah beli air gak? Nah beli kan. Kalau udah habis gimana? Ya beli lagi. Nah itu dia Bu. Ketika satu pelanggan kita dapat, kita layani dengan maksimal, dengan baik dan bagus, insya Allah mereka akan terus berlangganan dengan amanah. Faktor kalinya itu yang dicari. Biar keuntungannya misalnya 1000 kali 100.000 berapa Bu? Banyak kan? Potensi dan estimasinya. Amanah memberikan distributor, satu kelurahan satu distributor. Hanya satu distributor Bu ya. Tidak boleh ada 2, 3 distributor. Hanya satu saja. Diibaratkan dia ada lurah amanah di sana. Lurahnya amanah di kelurahan tersebut. Jadi Ibu nanti seperti lurah dalam satu kelurahan, tapi lurah amanah. Pemasarannya bebas, boleh lintas kelurahan. Ibu misalnya Bapak Ibu misalnya kena teman di perusahaan apa misalnya yang ingin disuplai, bisa Ibu suplai ke instansi misalnya, perusahaan, lembaga dan sebagainya di luar kelurahan yang Ibu coupling, Bapak Ibu coupling tersebut. Nah, contoh saja, biasanya satu kelurahan tergantung ya, tapi kalau di Banjarmasin ini satu kelurahan itu terdapat kira-kira kurang lebih 4.000 lebih, bahkan lebih, ada yang lebih 5.000. Kita ambil saja 4.000 kepala keluarga. Nah, Bapak Ibu minimal Ibu ambil, Bapak ambil 10% saja. Berapa? 10%-nya itu 400 kepala keluarga. Survei nasional konsumsi
dalam satu kepala keluarga itu biasanya 5 sampai 10 galon, tergantung orangnya, ya kan. Yang ini 5 galon ini satu anak atau 2 anak lah, dan jarang di rumah. Ya, kalau misalnya anaknya banyak dan sering di rumah, otomatis mereka lebih banyak mengkonsumsi air di rumah. Kita anggap saja 5 galon per kepala keluarga per bulan. Berarti 400 kepala keluarga kali 5 galon. Berapa galon? 2000 galon per bulan. Nah, 10% saja kita ambil, kita sudah mendapatkan 2000 galon per bulan. Continue itu insya Allah. Berapa margin yang kita dapatkan Bapak Ibu? Laba penjualan langsung 2000 galon dikali margin kita 5000, berapa? 10. Ibu sudah mendapatkan 10 juta rutin. Gimana Bapak Ibu? Cukuplah untuk untuk hidup 2 orang anak, 3 orang anak, 1 istri, ya kan, cukup kan? Cukuplah, ya. Oh, ini operasional. Oke, sudah enggak. Saya mau jelaskan bahwa ini bersih Ibu, mau bersih ini. Untuk operasional gampang, kita kasihkan operasional. Oke, ada yang namanya royalti di amanah. Ini tidak dapat biasanya sepengetahuan kami tidak ada di air minum lain. Nah, kita berikan 500 sampai 2000 lah. 500 sampai 2000 per galon dan produsnya. Jadi 2000 galon kali 2000 rupiah sama dengan 4 juta. Caranya bagaimana? Nanti ada perhitungannya, sudah tersistem itu. Jadi ketika nanti bulan pertama misalnya omset Ibu sudah 500, bulan kedua misalnya sudah 500, kan udah 1000 tuh. Nah, Ibu bisa klaim ke perusahaan, input datanya, nanti Ibu diberikan yang nama Bapak Ibu nanti diberikan ID yang bisa diakses di aplikasi kita, Omin namanya. Dia juga pesan barang, pesan order bisa juga di sana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ID, masuk ke sana, tinggal input penjualan Ibu, Bapak Ibu diinput, kemudian akhir bulan diinput, tanggal 10 nanti bulan kedepannya itu nanti ditransfer ke rekening Ibu sekitar berapa yang Ibu input. Oh, Pak, saya misalnya nggak mau input sekarang, nanti aja akhir tahun. Nah, iya silahkan. Misalnya akhir tahun, misalnya Bapak Ibu omsetnya 1000 per bulan, berarti kalau setahun Ibu baru input berapa tuh? Banyak. Iya kan? Iya. 1000, 12.000. Ini baru 2.000, 12.000. Kalikan saja dah. Jadi intinya itu hak Anda, Bapak Ibu, dan itu tidak akan hangus. Ada royalti. Oke, kita lanjutkan. Berapa totalnya Ibu? 14 juta rupiah. Cukup Ibu? Cukup Bapak? Cukup insya Allah. Tapi yang namanya duit Bapak Ibu, sebanyak apapun insya Allah tidak cukup. Oke, kita lanjut. Nah, ini harga amanah. Ini untuk zona Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Banjarbaru, Batola. Nah, modal distributornya berapa? Ini untuk Kalimantan Selatan 19.250. Bapak Ibu akan mendapatkan 300 galon plus airnya ya, dengan airnya juga. Dan ini akadnya jual beli. Jadi itu hak milik distributor. Ini sebagai aset distributor. Juga nanti mendapatkan spanduk, kemudian 3 alat tester air, paper bag yang isinya buku, kaset DVD, stiker itu brosur. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan hak 1 kelurahan, hak eksklusif, makanya tidak ada distributor lain selain Bapak dan Ibu.
Kemudian ada juga mentoring atau pelatihan bulanan gratis Bapak Ibu, plus makan siang kalau siang, kalau malam makan malam berarti. Kalau pagi belum ada sih Bang pagi. Dan kemudian Bapak Ibu juga berhak mendapatkan royalti 500 sampai dengan 2000 per galon dan per dus tadi ya. Nah, ini contoh mentoring pelatihan bulanan kita. Misalnya kita akan diajari bagaimana cara menjalankan bisnis ini, mudah. Ada jurus pertama yaitu menaruh segar. Apa artinya? Mau naruh satu rumah 1 galon. Silaturahim saja ke tangga sebelah, basa-basi sebentar. Kemudian katakan, Bapak Ibu, saya sekarang menjadi distributor air amanah untuk kelurahan ini. Kenapa saya tertarik menjadi distributor amanah? Oh, karena kualitas airnya luar biasa Bu, bagus sekali untuk kesehatan, keunggulannya juga banyak. Kalau boleh bisa Bu kita lihat ini demonya, demokan saja. Akan kita dibekali dengan 3 alat tadi. Kemudian serahkan brosurnya. Nah Ibu, untuk lebih lengkap, lebih jelas Ibu bisa baca-baca tentang air amanah di brosur ini. Bisa juga misalnya Bapak Ibu presentasi demo di, bukan demo di kantor gubernur atau demo di kepresidenan, bukan demo, tapi demo air amanah di acara-acara yasinan ibu-ibu, yasinan bapak-bapak dan sebagainya, di kantor dan sebagainya. Banyak sekali. Nanti kita akan berikan mentoring pelatihan bulanan tersebut. Nah, karena tadi kan galonnya sudah milik Bapak Ibu, jadi salah satu promonya kita adalah galonnya dipinjamkan. Galonnya dipinjamkan, tinggal beli airnya. Biasanya kan di rumah-rumah itu sudah ada galon kan, orang langganan air pakai galon kan. Nah, biasanya orang sudah malas beli lagi. Loh, ini buat apa? Ya udah, taruh aja Ibu, disimpan galonnya. Galon yang lama disimpan. Galon amanah ini saya pinjamkan seumur hidup. Nah, seumur hidup. Ya, asal dengan syarat refill lagi. Kalau habis refill lagi. Nah, itu demikian salah satu contoh singkat tentang mentoring pelatihan bulanan kita. Nah, ayo Bapak Ibu yang mau segera melok kelurahan Anda, ayo yang mau bisnis tambang, silahkan dihubungi. Mungkin Bapak Ibu masih malu-malu ya, ini saya kasih nomor HP, bisa WA juga. SMS mungkin jarang dibalas. Kalau WA sering dibalas karena kuotanya insya Allah ada. Kalau SMS mungkin pulsanya habis. Oke, demikian Bapak Ibu, nanti kita buka sesi tanya jawab. Untuk saat ini cukup sekian dulu. Alhaqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.